Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Puput, kami dari pengantar manajemen kelas K kelompok 4. Di kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai studi kasus yang bertajuk More Hassle from HR. Boleh di next? Sebelumnya, izinkan kami mengenalkan anggota dari kelompok 4 sendiri. Pertama-tama ada saya sendiri, Mita Andini dengan NIM belakang 098. Saya Andrawan Gifara Muhammad dengan 3 NIM terakhir 099. Saya Esa Shailendra Akbar dengan 3 NIM terakhir 113. Saya Ahmad Ihsan Kamil dengan NIM terakhir 130. Oke, boleh di next. Di sini ada tinjauan bahasan kita untuk sesi kali ini. Yang pertama akan membahas case summary, lalu akan dilanjutkan dengan jawaban dari 3 question yang tersedia. Boleh di next. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan kasus ini sendiri itu tentang apa. Jadi kasus More Hassle from HR ini menceritakan kisah tentang 2 orang karyawan dari tim manajer di perusahaan Breland Pharmaceuticals bernama Vittorio Nunez dan Gary Shaw. Secara garis besar, bisa dikatakan bahwa kasus ini menggambarkan awal mula gagalnya hubungan dengan lapisan hierarki yang berbeda di satu perusahaan. Boleh di next. Semua diawali dari kesalahan yang dilakukan salah satu anggota tim manajemen lainnya, yang berarti rekan kerja Vittorio dan Gary sendiri. Lalu, Connie Wayland, petinggi tim HR atau tim SDM, langsung memutuskan untuk seluruh tim manajer terbang ke kantor pusat perusahaan mereka di Kansas untuk membicarakan perihal kompetensi kepemimpinan. Di sini, Vittorio mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap keputusan tersebut. Gary juga mengungkapkan secara sarkas bahwa tim manajemen dicekoki peraturan yang menumpuk dan standar birokrasi agar tidak terjadi kesalahan yang sama di lain waktu. Bukan hanya itu, mereka juga mengekspresikan rasa kesal terhadap dokumen sebaran yang diberi tim HR. Mereka merasa bahwa agenda-agenda dan kata kunci yang mereka temukan di dokumen tersebut hanyalah suatu pernyataan ulang dan mereka sudah melakukan semuanya ketika masih masa training dahulu. Kekesalan Gary memuncak ketika ia tahu bahwa faktanya Connie juga memutuskan tim manajemen harus menjalani training session di mana Connie sendirilah yang akan membimbing mereka dalam berperilaku. Gary juga merasa bahwa CEO dari Vreeland Pharmaceutical sendiri akan setuju-setuju saja terhadap usulan Connie. Vittorio juga mengungkapkan bila pemaksaan ini terjadi, bagian tim manajemen lah yang akan menderita. Ia menyatakan bahwa timnya tidak butuh training dan berpikir bahwa Connie menginginkan Stepford Wives. Sedikit intermezzo, Stepford Wives itu kayak orang yang dengan apa ya, yang kayak mau-mau aja gitu loh, disuruh-suruh. Namun pada akhirnya mereka sebagai karyawan yang bisa dibilang baru dalam tim manajemen sendiri cuma bisa memasarkan semuanya dengan harapan senior di tim manajemen akan melakukan sesuatu mengenai hal tersebut. Selanjutnya ada question pertama yang akan dijawab oleh teman saya. Boleh di next. Baik, masuk ke question pertama, saya akan menjawab di sini yaitu Are Connie and her staff on the right track to avoid management mishaps by defining a new set of leader rules and core values and imposing it by fiat from the top down? Jadi di sini jawabannya menurut diskusi kami yang dilakukan Connie sebenarnya ini kurang tepat. Karena dalam kasus ini, Connie akan memberikan training kepada Gary dan Victorio yang mana mereka sudah berpengalaman dalam bidangnya. Artinya, mereka berdua sebenarnya tidak membutuhkan lagi training atau pelatihan dari Connie karena pelatihan yang diberikan sama halnya dengan yang mereka pelajari dulu saat sekolah. Dalam kasus ini yang dibutuhkan Victorio dan Gary adalah pendekatan dengan staf yang lain karena mereka merasa komunikasi dengan staf yang lain itu masih ada barrier atau penghalang. Jadi yang sebaiknya dilakukan Connie jika ingin menerapkan pendekatan top down adalah
semacam bonding atau pendekatan dengan anggota yang lain, mulai dari top manager, middle manager, hingga lower manager. Selanjutnya untuk question number 2 akan dijawab oleh rekan kami, Andrawan. Silakan Andrawan. Ya. Lalu question number 2, do you think a more participative and open culture can be imposed on managers with value statement and training sessions? Why? Jadi dari diskusi kelompok kami, ini merupakan hal yang sangat sulit karena budaya organisasi yang terbuka dan partisipatif itu berada di perspektif humanistik. Sedangkan manajer dengan sesi pelatihan itu termasuk dalam perspektif klasikal atau lebih tepatnya dalam subbidang scientific management. Nah, yang seperti ditampilkan oleh kawan saya ini terdapat 3 karakteristik kritisisme dalam scientific management. Yang pertama itu tidak mengapresiasi konteks sosial pekerja dan kebutuhan yang tinggi. Kedua, tidak mengakui perbedaan di antara individu-individu yang ada. Dan yang ketiga, menolak ide dan saran dari para pekerja. Di poin ketiga, itu menegaskan bahwa organisasi yang berada di bawah scientific management tidak menggunakan kultur yang terbuka dan partisipatif dari para karyawannya dengan cara menolak ide dan saran dari mereka. Sehingga sangat sulit atau mungkin mustahil untuk kultur yang terbuka dan partisipatif berada di bawah manajer dengan sesi pelatihan. Lalu untuk pertanyaan nomor 3 akan dilanjutkan oleh kawan saya Ahmad Insan. Bisa di next. Jadi pertanyaan nomor 3 itu artinya mengapa Victorio dan Gary bersifat defensif? Jika penekanan pada perilaku kepemimpinan ini ditangani dengan cara yang berbeda, apa yang Anda sarankan? Seperti yang kita ketahui bahwa Victorio dan Gary ini tidak setuju ataupun tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh Connie selaku HR. Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena posisi mereka tergolong baru di tim manajemen. Jadi bisa dibilang mereka melakukan defensif ataupun main aman. Saran dari kami intinya antara perusahaan yang diwakili HR harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan karyawan dalam semua level. Segitu mungkin pemaparan dari kami, namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan singkat dari sesi kali ini. Jadi, mungkin di suatu perusahaan, seorang petinggi itu jangan semena-mena sama yang ada di bawahnya. Jadi, kalau misalnya ada suatu konflik, jangan langsung memutuskan apa yang harus dilakukan, terlebih memutuskan buat orang lain. Jadi, mungkin lebih baik tuh harus didiskusikan lagi kembali secara menyeluruh, terus apa keputusan terbaik untuk meresolve suatu konflik atau permasalahan tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.